Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Nabila dari Universitas Tenggiri Makassar, jurusan Psikologi dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, dengan NIM 24040 4502061. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang konsep behavioristik, yang dimana konsep ini itu bertujuan atau berfokus pada perubahan sikap atau perilaku dari sebuah interaksi antara stimulus dengan respon. Jadi ini adalah cara belajar yang fokusnya itu pada perilaku yang bisa dilihat. Jadi orang belajar karena kebiasaan yang dibentuk dari pengalaman, bukan karena mikir dalam hati. Jadi kalau misalnya kalian dikasih hadiah pada saat melakukan hal baik, maka kalian itu akan melakukan hal yang sama atau hal baik tersebut karena ingin mendapatkan sebuah hadiah. Jadi itulah inti dari behavioristik. Nah teman-teman, dari konsep behavioristik ini itu terbagi menjadi 3 bagian lagi nih. Apa aja? Jadi yang pertama itu adalah punishment atau hukuman, lalu yang kedua itu adalah shaping atau pembentukan perilaku, dan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah reinforcement atau penguatan. Nah, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu, dimulai dari punishment atau hukuman. Jadi tujuannya dari punishment ini atau hukuman ini itu mengurangi atau menghentikan hal-hal yang gak baik. Jadi contohnya itu jika kalian melakukan sebuah kesalahan dan kalian mendapatkan akibat dari kesalahan tersebut dan kalian akhirnya merasa kapok. Contoh sehari-hari itu seperti ini. Jika ada guru kalian yang menerangkan di atas atau di papan tulis, nah kalian di bawah itu tidak mendengarkan. Maka dari kejadian tersebut kalian mendapatkan sebuah hukuman dari guru Anda, dan pada saat pembelajaran selanjutnya kalian itu memikir untuk melakukan atau berbicara kembali pada saat mata pelajaran dimulai. Lalu yang kedua itu adalah shaping atau pembentukan perilaku. Jadi ini tuh kayak ngajarin anak kecil pelan-pelan ya, dari gampang ke susah. Jadi setiap langkah kecil yang diberikan itu dikasih pujian atau hadiah agar mereka itu semakin semangat. Jadi gampangnya adalah dikit-dikit dilatih dan setiap kemajuan itu diberikan pujian ataupun hadiah. Jadi contohnya itu semisal adik kalian gak bisa baca, nah kalian sebagai kakaknya itu berinisiatiflah untuk mengajari adik kalian, dimulai dari huruf, lalu diberikan pujian, lalu lanjut ke suku kata, lalu ke kata, sampai akhirnya ia bisa membaca sebuah kalimat. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah reinforcement atau penguatan. Nah, ini adalah cara buat tingkatin kebiasaan baik, bisa berupa memberikan hadiah atau mengurangi hal yang nggak enak. Contohnya itu seperti, jadi teman-teman di sini ada 2 kebiasaan ya, ada penguatan positif dan ada juga penguatan negatif. Jadi tadi ada 2 penguatan positif dan juga negatif. Yang mana sih penguatan positif itu? Nah, penguatan positif itu adalah dikasih sesuatu yang menyenangkan. Contohnya diberikan es krim karena telah membantu membereskan rumah. Dan apa sih itu contoh dari penguatan negatif? Nah, penguatan negatif itu adalah mengurangi hal yang gak enak sebagai hadiah. Contohnya, jika kalian rajin mengerjakan tugas, maka kalian itu diberikan kebebasan dari tugas rumah lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah behavioristik itu tentang melatih kebiasaan lewat hadiah ataupun hukuman. Tujuannya untuk melatih agar orang makin sering melakukan hal baik dan mengurangi hal-hal yang gak baik. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nunul qalami wa mayasturun. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.